Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh ini seolah kayak gamers ya. Padahal ini cuman butuh mic-nya aja gitu, biar suaranya lebih jelas gitu. Oke, kembali lagi bersama saya di Nabahan Channel. Kita akan simak video mengenai doom scrolling. Apa itu doom scrolling? Yuk kita bahas. Ceritanya intro. Baik, pernah nggak teman-teman gitu, abis capek kerja atau kuliah misalnya, pulang terus ya kan, sampai rumah tuh sebenarnya mau istirahat, mau tidur lah gitu. Tapi pas mau tidur malah terbahan buka YouTube dulu, buka IG Reels dulu gitu kan, buka TikTok dulu gitu. Tapi saya nggak TikTokan. Akhirnya bukannya malah tidur, tapi malah nge-surfing internet secara mindlessly 3 jam atau lebih. Akhirnya bukannya tidur, ngantuk gitu, pengennya maksud scrolling dek gitu kan, ngeplek tidur gitu. Ini malah nggak tidur sampai pagi, waktu tidurnya berkurang, besoknya capek lagi. Atau teman-teman misalnya lagi libur gitu, ya kalau libur kan kadang orang-orang yang dewasa gitu ya, nggak semua sih gitu, pengennya di rumah mau tidur aja seharian gitu. Kalau yang pekerja, bukannya diisi dengan kegiatan bermanfaat atau relax gitu kan. Relaxnya malah buka internet secara berjam-jam sambil tiduran, dan ya udah scrolling aja gitu kan. Dan kita merasa setelah itu merasa bad gitu, kayak ngapain ya hidup gitu. Kurang lebih kayak gitu, tapi nggak kayak gitu sih. Nah, ya anak muda zaman sekarang lah gitu, tapi nggak semuanya itu kerjaannya sekarang gitu. Dulu mah kalau kita mau internetan gitu kan, kita kudu ke warnet gitu kan, atau duduk buka komputer lah, tapi nggak tiduran gitu maksudnya. Sekarang tiduran aja, maksudnya apa ya, kebanyakan malah buka YouTube atau dan lain-lain gitu. Dan kita kayak apa ya, cari hiburan atau mencari sesuatu yang menghibur, sampai kalau nggak ketemu gitu dicari berjam-jam, di refresh terus YouTube-nya gitu kan, di refresh terus IG Reels-nya gitu kan, ditutup dibuka lagi, cari yang maksudnya, wah, apa yang mau saya cari, tapi nggak tahu apa yang mau kita cari tuh, nggak tahu gitu kan. eh jadi kayak kita kayak nyari sesuatu, tapi kita nggak tahu apa yang mau dicari gitu. Ya sebenarnya itu tuh secara mindlessly gitu, atau secara nggak sadar mau nyari hiburan gitu. Dan yang tadi ntar ada hubungannya sama kecanduan, sama dopamin gitu, sehingga ya kayak, ini mah udah biasa cari yang more, lebih lebih gitu kan, yang lebih menghibur, yang bisa lebih bikin ketawa. Padahal ketika kita udah ketawa itu kita nyari lagi gitu loh. Dan itu berlangsung terus selama berjam-jam gitu kan. Kadang dalam prosesnya kita ketemu gitu kan sama tren-tren yang ada gitu kan, apa yang lagi terjadi di dunia gitu kan. Walaupun kadang tergantung algoritmanya masing-masing. Maksudnya kadang kan kita dapat konten yang kita nggak perlukan gitu kan, tanda kutip maksudnya, sampah lah gitu maksudnya. Atau bahkan yang kita nggak mau ngelihat itu, tapi kita ngelihat gitu. Tapi kita nggak bisa kontrol itu, dan karena kita ngelihat, karena mau nggak mau kita nerima itu, secara nggak sadar informasinya masuk ke kita gitu kan. Kalau dulu misalnya kayak, oh, Rusia sama Ukraina, atau mungkin berita-berita yang sekarang lagi
Sebenarnya kita harus tahu gitu, tapi yang jadi masalah adalah ini kita lagi pengen buka hiburan tapi konten-konten yang tidak diinginkan itu muncul gitu kan. Walaupun ada plus dan positifnya gitu, tapi sekarang kita ini lagi bahas ya tadi gitu, surfing internet secara random gitu kan. Dan ya udah gitu kan, tanpa sadar kita scrolling berjam-jam gitu. Kita itu akhirnya sama aja membaca atau menerima informasi secara random gitu. Dan ini sebenarnya menarik juga gitu terkait scrolling gitu. Di Indonesia ini kan termaksud yang rendah ya gitu literasi minat bacanya. Dan tapi lucunya gitu, di kita sebenarnya yang paling banyak buat nge-scrolling itu gitu. Sebenarnya itu tuh sama-sama menerima informasi, cuman beda apa ya? Ada perbedaan gimana sih, tapi feel-nya tuh beda gitu. Ketika nonton video, nonton film, baca itu sebenarnya sama gitu menerima informasi, tapi efeknya itu agak berbeda gitu. Misalnya kenapa baca nih bagus gitu? Baca itu apa ya, lebih struggling di otak, dia ngolah informasi dari bacaan, dan dia tuh kadang lebih kuat gitu. Walaupun sebenarnya ketika nonton film juga bisa lebih kuat gitu ya bagi yang visual gitu. Tapi di sini ketika kita bahasnya scrolling gitu ya, bagi yang tadi internetan gitu, dan kita tahu nih, oh sebenarnya ini ngapain nih saya internetan gitu kan, udah sejam tapi nggak bisa berhenti gitu kan. Biasanya orang-orang yang kayak gini gitu, dan mungkin saya sendiri pernah gitu, bakal rasanya tuh rada ngeblank gitu kan. Oh ini lagi ada konflik nih di negara ini gitu kan, baca komennya gitu kan, baca cari lagi berita-beritanya gitu. Ini bagus gitu kan mencari tahu, tapi ketika kita nggak bisa validasi informasi yang diterima gitu, nggak bisa validasi perasaan karena informasi yang kita terima, karena sebenarnya secara alam bawah sadar kita tuh menerima informasi yang negatif atau membuat sedih, akhirnya ya udah rasanya kayak kok agak ini ya, agak aneh rasanya gitu, kayak lebih jadi lemes, jadi males gitu kan. Karena sebenarnya perasaan itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan semacam apa ya, semacam gejala seperti orang yang patah hati atau maksudnya depresi gitu. Ketika misalnya ngelihat, oh abis ada orang ngelihat, misalnya ada kita ngelihat nih, tapi janganlah nauzubillah gitu, teman saya pernah ngelihat orang kelindes truk di depan matanya. Orang ini, teman saya ini tipenya tuh periang gitu, hampir nggak pernah menunjukkan rasa sedih. Tapi pas dia datang ke asrama gitu kan, kenapa gitu habis ngeliat orang kecelakaan gitu, saya kira dia bercanda gitu kan, ternyata beneran. Dan dia tuh bahkan sampai seperti mau muntah lah gitu, wajahnya pucat. Itu aja yang maksudnya dalam real life gitu ngelihat orang kecelakaan gitu. Atau mungkin kita habis kecelakaan ya kita kan bakal agak pucat kan gitu. Dan ini ngelihat misalnya berita tentang tragedi kemanusiaan gitu, yang sebenarnya ya kita harus tahu gitu, tapi kita nggak siap nerimanya. Kita ngelihatnya atau kasus pembunuhan, penculikan dan lain-lain gitu yang negatif itu, ya sebenarnya kita dalam hati sedih gitu. Cuman ketika nggak sadar kita bakal bingung, ini kenapa kok saya begini gitu kan. Kurang lebih
kayak gitu. Jadi bukannya healing malah makin stres gitu. I mean apa ya, kalau misalnya di lingkungan kerja sekarang aja gitu, rekan kerja saya itu kalau ada waktu luang ya wajar ya, karena emang kerjaan pusing gitu kan ya, banyak nggak selesai-selesai, ada lagi gitu kan. Ya udah, dia kalau agak kosong kerjaannya, agak luang dikit, buka IG Reels, buka TikTok, ya sebenarnya nggak apa-apa sih gitu buat hiburan. Dan sebenarnya untuk sekarang, dikarenakan media itu yang dikontrol atau dimonopoli oleh beberapa pihak tertentu gitu. Ironinya media sosial itu adalah media yang cukup lebih faktual di lapangan daripada media berita, beberapa platform media berita itu sendiri gitu. Dan ya udah gitu, ini agak ngacak pembahasannya, mohon maaf gitu. Akhirnya rekan kerja saya ini ya tadi gitu, dia secara tidak sadar opini-opini yang diberikan itu basisnya karena emang nggak sempat ya baca berita, ya tadi lewat media sosial tadi gitu. Sebenarnya nyarinya healing gitu. Oh tiba-tiba ada kasus Rempang gitu kan, ada kasus di Papua gitu kan, taunya justru dari situ gitu, padahal nggak baca berita. Nah, sebenarnya topik yang saya mau bahas di sini untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa tadi, saya mungkin masih kurang baca ya, atau mungkin belum struggle penuh untuk mencari, tapi saya menemukan sebuah artikel atau istilah yang menarik mengenai hal ini, yaitu doom scrolling gitu kan. Nah, doom scrolling, apa itu doom scrolling? Terdiri dari dua kata secara bahasa. Satu itu doom, yaitu artinya ajal atau kematian. Kalau teman-teman suka ngegame itu ada Doom Blaster, itu sekali kena langsung mati gitu kan. Itu doom maksudnya apa ya, ya mati lah gitu, atau ajal. Dan yang kedua itu scrolling, yaitu artinya kalau ditranslasikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu artinya menggulir, menggeser. Dalam arti di sini maksudnya menggulir, geser-geser, maksudnya ya dalam platform sosial media, yaitu artinya the action of moving display text or graphics up, down, or across on computer screen in order to view different parts of them. Artinya maksudnya sebuah perilaku yang melakukan pergerakan pada text display dalam suatu platform seperti layar komputer atau mungkin layar Android itu kan, untuk melihat bagian lainnya gitu kan. Kadang kan kalau Android kan kecil gitu ya, kalau ngelihat suatu gambar penuh gitu nggak bisa ngelihat semuanya, maka harus digeser buat ngelihat keseluruhan gambarnya. Jadi kalau kayak di YouTube, IG, TikTok, kalau kita makin menggeser pakai layar gitu sentuh, maka makin ke bawah akan lanjut mendapatkan informasi yang baru, dan itu secara random berdasarkan algoritma masing-masing. Jadi secara bahasa, doom scrolling is, kalau kata saya, scrolling internet secara random yang berujung kebinasaan. Ya lucu banget, tapi bisa jadi. Maksudnya apa ya? Dengan scrolling itu malah, satu, kita habis waktunya, dua, enggak ngapa-ngapain, cuma nge-scroll doang, dan yang ketiga malah makin stres. Kalau kita referensikan dari beberapa referensi, doom scrolling ini adalah doom scrolling is mindlessly, doom scrolling adalah secara nggak sadar scrolling through negative news article, scrolling nggak sadar ke artikel-artikel berita yang negatif, social media post or other content sharing platform. Jadi doom scrolling itu secara nggak sadar nge-scrolling berita-berita negatif, postingan sosial media, atau konten yang disebar oleh orang-orang gitu, kayak IG, YouTube, TikTok gitu kan. Jadi
atau istilahnya itu menggambarkan seseorang yang terus menerus menelusuri media sosial untuk membaca berita yang buruk. Jadi di sini kalau teman-teman meluangkan waktunya untuk beberapa menit atau bahkan jam baca cerita atau postingan-postingan yang mana bikin stres, maka itu bisa disebut kamu lagi doom scrolling. Nah, jadi doom scrolling ini kadang kita lagi scrolling terus dapat cerita ada orang dijamret gitu kan. Terus kita baca komennya banyak di situ. Wah, kita komen juga di situ, dibales sama orang. Kita bacain komen-komennya lagi. Oh, ada pendapat pro, ada pendapat kontra gitu kan. Oh, ini salahnya si pencopet, ini salahnya orang itu nggak waspada gitu. Akhirnya ya udah itu mah cerita orang, nggak bisa dikendalikan oleh kita, tapi kita mikirin gitu kan. Dan kita nggak tahu kok saya bisa kesini gitu kan. Misalnya ini terjadi di Twitter gitu kan, lagi trending topik, itu tuh sebenarnya bukan sesuatu topik yang harusnya dia bicarakan, tapi menjadi penting buat dia gitu kan. Dan ini nanti ada kelucuan bagaimana kita mengetahui betapa fanatiknya. Wah, ini sensitif ini. Maksudnya di Twitter itu ada yang masih muda gitu kan, termasuk ada orang kenalan yang saya kenal gitu. Begitu membela suatu grup idol tertentu gitu, ada yang komen sedikit aja gitu, seperti menyindir mereka, seperti nggak bakal diterima dan bakal diserang oleh ratusan pendukungnya seperti itu. Nah, dan apa efek dari doom scrolling ini gitu kan? Maka kalau dari efeknya adalah, kalau dilansir dari apa tadi saya baca, Halo Dokter gitu ya, tidak sedikit orang yang merasa ketika membaca berita buruk membuat mereka lebih waspada dan mereka jadi merasa cemas gitu. Dan mereka bakal diselimuti oleh pikiran-pikiran negatif. Akhirnya mereka menjadi stres, tertekan, terisolasi, kesepian, hingga paranoid terhadap hal-hal yang ada di sekitar gitu kan. Bahkan dari beberapa riset itu, kalau terlalu sering doom scrolling ini bisa beresiko mengalami gangguan mental seperti kecemasan yang berlebihan, depresi, penyakit fisik. Karena penyakit ini seperti yang kita tahu ya, mental itu mempengaruhi fisik. Dan bisa juga di sini ada yang kena tekanan darah tinggi, insomnia, penyakit jantung. Tapi emang ya saya sendiri pernah ngerasain gitu kan, wah 6 jam tanpa henti doom scrolling gitu, dan rasanya ya tadi gitu malah stres gitu. Stres yang berkepanjangan kan nggak baik gitu loh. Stres juga, kita gara-gara stres bisa sakit gitu kan. Makanya ada pepatah, pikiran yang kuat itu mempengaruhi kesehatan seseorang gitu. Dan sebenarnya paradoks, kesehatan seseorang mempengaruhi pikirannya. Dengan doom scrolling ini ya dia nggak ngapa-ngapain, rebahan doang, nggak gerak, nggak olahraga, nggak ngelakuin apa gitu, nggak gerak kan. Dan dia menambah stres, dia nggak produktif, waktunya habis lagi gitu. Dan kita tahu gitu kan, kalau dalam agama kita gitu kan, kalau misalnya waktu kita habis untuk melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat, itu nggak bagus juga gitu loh. Jadi memang ada kalanya HP itu apa ya, nggak harus selalu 24 jam ngelihat HP gitu loh.
harus, maksudnya kita yang mengkontrol, kita yang maksudnya nggak dikontrol sama teknologi ini gitu loh. Sehingga ya Anda yang, dalam arti itu maksudnya Anda yang bertanggung jawab dalam hidup Anda gitu. Jangan sampai kita diperbudak oleh internet gitu. Jadi ya tadi baiknya kita bijak dalam menggunakan internet. Tapi di sini beda lagi. Kalau saya sendiri memang bekerja sebagai admin 3 media sosial. Saya juga desainer yang mana saya setiap saat harus memegang HP, saya setiap saat harus natap layar komputer, dan itu sebenarnya rada stres. Tapi kalau saya bedanya dengan doom scrolling adalah saya memang dikejar deadline, saya ada sesuatu yang saya ingin lakukan, yaitu misalnya mendesain, nge-share gitu kan, balas komen gitu, dan saya harus melakukan itu berulang-ulang gitu kan. Apalagi kalau admin ditanya-tanya itu kan harus balas gitu. Ketika memang saya ngelakuin dengan purpose gitu, dengan sesuatu hal, dengan suatu niat, dengan suatu hal yang saya ingin lakukan, itu sebenarnya nggak terlalu berdampak buruk daripada doom scrolling ini. Karena doom scrolling ini ya tadi, kamu buka internet tapi ya kamu nggak tahu mau ngapain gitu loh. Itu yang berbahayanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.